Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Share lagi kegiatan budgeting aku ya teman-teman. Setelah sekian lama aku nggak upload video, akhirnya alhamdulillah hari ini aku mood lagi untuk upload video ya teman-teman. Aku minta maaf juga sama teman-teman semua yang mungkin ada satu atau dua orang yang sedang menunggu video aku. Karena belakangan aku lumayan sibuk ya teman-teman, harus ada beberapa hal yang harus aku selesaikan kayak gitu atau aku kerjakan seperti itu. Makanya aku untuk pending dulu untuk videonya. Nah, ini aku mau budgeting November ya teman-teman. Aku kali ini pakai metode mingguan lagi karena aku benar-benar keder kalau harus pakai metode harian ya teman-teman. Jadi aku benar-benar nggak bisa pakai metode harian. Jadi makanya disinilah aku juga memang lagi benar-benar belajar banget. Makanya aku harus bergonta-ganti metode atau cara gitu ya teman-teman. Sampai aku berhasil atau sampai aku menemukan titik berhasilnya suatu saat nanti. Buat teman-teman semoga nggak bosan-bosan ya nonton video aku budgeting yang selalu menggonta-ganti cara atau metode budgeting aku. Karena jujur memang di sini aku juga memang lagi masih belajar banget sampai aku menemukan yang benar-benar cocok untuk aku ya teman-teman. Tapi apapun caranya, apapun metodenya, di sini kita sama-sama belajar ya teman-teman. Karena dibanding kita nggak melakukan budgeting gitu, apapun metodenya lebih baik melakukan budgeting karena ini sudah aku rasakan sendiri ya teman-teman. Nah, terakhir waktu aku upload video budgeting itu benar-benar aku hanya upload video saja, aku nggak menerapkan untuk hari-hari berikutnya karena memang waktu itu kan rencananya aku mau membeli atau berbelanja sesuatu yang habis di hari itu juga, tapi ternyata itu nggak bisa ya teman-teman. Aku benar-benar nggak bisa kalau harus setiap hari itu belanja atau mengeluarkan uang atau misalnya mau masak baru belanja dulu kayak gitu. Aku pribadi benar-benar nggak bisa seperti itu teman-teman. Jadi aku sistemnya lebih nyaman mengumpulkan dulu selama 1 minggu, setelah itu baru aku anggarkan atau aku budgetkan seperti itu. Nah, karena mungkin juga aku ini orangnya memang nggak suka terlalu sering keluar rumah untuk belanja juga, mungkin karena juga terlalu banyak kerjaan gitu di rumah, jadi aku nggak bisa sering-sering belanja, makanya aku pakai metode mingguan aja atau aku kumpulkan dulu setiap hari, nanti setelah seminggu sekali baru aku buat anggaran seperti ini. Nah, ini untuk budgeting mingguan aku hanya mengcover kebutuhan yang aku tulis ini aja ya teman-teman. Ini yang pertama untuk beras itu 78.000, belanja mingguan 125.000, belanja bulanan 60.000. Lalu untuk gas 20.000, saku kakak 30.000, saku adik 20.000 dan lain-lain 15.000. Udah itu aja ya teman-teman untuk budgeting mingguan aku, karena memang untuk kewajiban seperti bayar listrik, PDAM, WiFi dan lain-lain itu sudah aku budgeting di awal bulan ketika habis gajian gitu, aku langsung sisihkan untuk kewajiban-kewajiban tersebut ya teman-teman. Jadi di setiap minggunya itu aku hanya membutuhkan anggaran ini aja yang sudah aku sebutkan tadi. Nah, ini setelah aku menulis anggarannya atau mencatat kebutuhan kami selama seminggu, ini aku rapikan dulu uangnya ya teman-teman, dan aku hitung juga ini tuh ada uang sebesar 350.000. Ini untuk kebutuhan seminggu ke depan ya teman-teman. Nah, ini uang sebagian aku ambil dari tabungan ya teman-teman. Sebagian lagi dari sisa budgeting aku yang seminggu yang lalu nggak aku share. Jadi di sini aku menggunakan sedikit tabungan dulu ya teman-teman, karena Pak suami memang lagi sepi banget gitu. Kayaknya pendapatannya tuh makin kesini makin menurun gitu. Jadi aku putuskan untuk menggunakan sedikit tabungan dulu
dan mudah-mudahan setelah ini rezekinya dilancarkan lagi ya teman-teman, amin. Oh ya, sambil aku merapikan uangnya atau memasukkannya ke dalam dompet pintar, aku mau sapa-sapa teman-teman dulu ya. Gimana nih teman-teman, para bunda di luar sana dengan budgetingnya, apakah boncos ataukah lancar-lancar aja? Boleh ya sharing di kolom komentar. Dan aku mendengar dari teman-teman semua di sana sini gitu ya teman-teman, itu juga banyak juga yang mengeluh atau mengatakan gitu atau bercerita gitulah ya, di mana-mana tuh kayaknya kedengarannya itu ekonomi lagi pada sulit ya Bunda ya. Jadi sama aja sih di sini juga memang lagi kayaknya sulit banget gitu untuk mencari uang. Jadi ya ini ujian untuk para ibu rumah tangga gitu ya. Jadi harus pintar-pintar ngatur lagi, harus lebih jeli dan teliti lagi untuk mengatur keuangan, dan tantangan juga untuk harus lebih berhemat lagi. Kayak gitu ya Bunda, semoga semuanya segera membaik. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ini aku cek untuk keseluruhan dompet aku sudah semuanya sudah kosong ya teman-teman. Untuk anggaran bulannya juga sudah kosong, tinggal sisa les kakak aja yang masih ada karena memang ini baru pertengahan bulan. Jadi untuk jatah lesnya itu masih ada. Dan ini aku catat ya teman-teman untuk anggaran aku di minggu ini 350 gitu supaya nggak lupa. Nah ini untuk kolom bawahnya aku juga bikin kolom ya teman-teman, kolom ini rencananya mau aku isi hari dan juga pendapatan Pak suami untuk seminggu ke depan supaya lebih rinci aja. Oh iya, ini ada yang berbeda di budgeting aku kali ini ya teman-teman, karena ini mengingat anggarannya pas-pasan, jadi aku nggak menabung dulu untuk 5.000 per hari setiap hari itu ya teman-teman. Untuk tabungannya aku skip dulu karena rencananya mulai bulan depan aku mau mengambil tabungan, mau menyimpan uang tabungan itu di satu kali aja, yaitu di awal bulan seperti itu. Jadi di sini nggak ada tabungan harian lagi ya teman-teman, karena yaitu tadi sekarang mencari uang tuh semakin sulit, untuk pendapatannya juga semakin menurun. Jadi aku sudah nggak mampu lagi untuk menyisihkan harian ya teman-teman. Nggak apa-apa, sabar aja, semoga nanti semuanya segera membaik ya teman-teman. Dan oh iya, aku minta maaf ya kalau misalnya aku ngisi suara kali ini tuh kalimat-kalimat aku agak berantakan dan juga kayak belibet-belibet gitu, karena jujur kalau sudah lama nggak bikin video atau nggak voice over itu rasanya beda ya teman-teman, rasanya kayak kaku gitu, kayak belibet-libet gitu. Jadi aku minta maaf kalau di video kali ini suara aku atau kalimat-kalimat aku nggak sempurna, dan maksudnya ya memang nggak sempurna ya teman-teman, tapi maksudnya semoga dubbing aku kali ini nggak mengganggu telinga teman-teman gitu. Dan terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat dan ada manfaat yang bisa diambil. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu dukung channel aku, yang sudah subscribe, like, dan komen. Aku ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan pula. Dan buat teman-teman yang belum subscribe bisa di subscribe ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.